Perkenalkan, nama saya Budi Tomaswa dari kelas B. Saya akan melakukan wawancara pada remaja awal mengenai isu gender pada masa remaja. Kalau menurut Ade, apa saja isu-isu gender yang paling sering Ade lihat atau dengar di lingkungan sekolah atau rumah? Kalau di sekolah, perempuan mesti lembut dan laki-laki mesti kuat. Bagaimana pendapat Ade tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Kalau laki-laki kuat dan berani, kalau perempuan penurut. Apakah Ade setuju dengan semua harapan tersebut? Setuju, karena saya sebagai laki-laki harus lebih kuat dari perempuan. Pernahkah adik ke teman-teman mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin di sekolah atau di rumah? Karena di sekolah ibu guru lebih sayang anak perempuan daripada laki-laki. Menurut adik, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti adik? Kesetaraan gender itu penting di sekolah. Anak laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan. Bagaimana adik berpandangan tentang stereotip gender, misalnya laki-laki harus kuat dan tegas, sementara perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak? Ya, karena orang tua saya mengharapkan begitu juga. Menurut adik, apa saja hal positif yang bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Ya, menurut saya tidak ada iri antara anak laki-laki dan perempuan. Apa harapan adik terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang adik inginkan lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Yang saya harapkan, anak laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan. Ya, demikian hasil wawancara saya mengenai remaja awal tentang isu gender pada masa remaja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jain Poluan dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4 Universitas Negeri Manado. Namun sebelum itu, izinkan saya bertanya nama, umur, alamat, serta pendidikan Anda. Perkenalkan, nama saya Queen Tampung, umur 18 tahun, alamat Kota Bitung. Pendidikan sebagai mahasiswa. Baiklah, sekarang kita masuk dalam sesi wawancara. Yang pertama, pertanyaan saya yaitu, menurutmu apa saja isu gender yang paling sering kamu lihat atau dengar di lingkunganmu? Contohnya di sekolah, rumah, media sosial, dan lain-lain. Isu yang sering kali saya lihat, contohnya di rumah, ketika mengangkat sesuatu barang yang berat, misalnya mengangkat galon, itu seringkali dilakukan oleh laki-laki, karena laki-laki sering beranggapan bahwa perempuan tidak sanggup untuk melakukannya. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana pendapatmu tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Contohnya di masyarakat, ketika ada kerja bakti, yang lebih diharapkan untuk bekerja yaitu laki-laki, sedangkan perempuan diharapkan untuk memasak saja di dalam rumah. Selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Apakah kamu setuju dengan semua harapan tersebut, dan jika setuju, mengapa? Saya setuju karena sudah menjadi kebiasaan bahwa pekerjaan yang berat-berat itu untuk laki-laki, sedangkan yang ringan-ringan untuk perempuan. Baiklah, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Nah, jika pernah mengalami atau melihat, bisakah kamu menjelaskannya atau memberikan contoh? Saya pernah melihatnya secara langsung. Ketika ada suatu acara, perempuan didahulukan untuk mengambil makanan terlebih dahulu, laki-laki mengambil yang terakhir, karena
mereka menganggap kalau perempuan itu lemah dan gampang sakit. Baiklah, sekarang kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Menurutmu mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan, dan apa dampaknya bagi remaja seperti kita? Karena ini menyangkut hak asasi manusia. Dampaknya bagi kita sebagai remaja saat ini, kita bisa mendapatkan peluang dan keadilan yang sama. Sekarang kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, sedangkan perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Menurut saya sudah tidak relevan saat ini, karena jika stereotip ini terus berlangsung, banyak laki-laki yang tidak bisa menjadi diri mereka sendiri dan tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Jika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama, perempuan dan laki-laki bisa dapat menjadi diri mereka sendiri dan bisa mencapai hal-hal yang mereka inginkan tanpa ada diskriminasi. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Apa harapanmu terkait isu gender di masa depan, dan perubahan seperti apa yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Harapan saya di masa depan, isu gender sudah tidak lagi merugikan laki-laki maupun perempuan. Kiranya laki-laki dan perempuan, baik di kalangan remaja maupun masyarakat, mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan kebebasan untuk mencapai keinginan mereka tanpa ada hambatan jenis kelamin. Baiklah, sekian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang boleh diberi. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ali dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Kalau boleh tahu, nama adik siapa? Nama saya Injilia Kudongan. Sekarang adik umur berapa? Umur saya 18 tahun. Alamat adik Alamat dimana? saya saat ini di Tata Aran Qatar. Pendidikan adik saat ini? Pendidikan saya saat ini yaitu masih kuliah. Pekerjaannya? Pekerjaan sebagai mahasiswa. Menurut adik, apa saja isu-isu gender yang paling sering adik lihat atau dengar di lingkungan adik, di sekolah, rumah, atau media sosial? Menurut saya, isu-isu gender yang sering terjadi saat ini yaitu yang pertama di sekolah, yaitu ada pembulian dan pemilihan bidang minat. Dan yang kedua itu dalam rumah, yaitu ada pembagian tugas dalam rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu dalam media sosial yang ada pelecehan seksual secara online dan body shaming. Bagaimana pendapat adik tentang peran yang sering kali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Menurut saya, peran laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini masih sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu tentang peran utama keluarga dan pemimpin keluarga. Apakah adik setuju dengan semua harapan tersebut? Ya, saya sangat setuju. Mengapa adik setuju dengan semua harapan tersebut? Ya, karena laki-laki memang memiliki peran untuk menafkahi keluarga dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab bagi keluarga. Pernahkah adik atau teman adik mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah adik memberikan contohnya? Ya, pernah. Karena contohnya seperti teman saya saat kuliah, yaitu dia ingin sekali masuk dalam jurusan teknik sipil, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya karena katanya dia seorang perempuan. Menurut adik, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita?
Menurut saya isu gender harus diperjuangkan karena isu gender banyak dampaknya. Contohnya dalam remaja yaitu kekerasan berbasis gender. Menurut Ade, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Menurut saya hal positif yang terjadi yaitu yang pertama peningkatan kepercayaan diri dan yang kedua memiliki hubungan yang lebih sehat. Apa harapan Ade terkait isu gender di masa depan dan perubahan seperti apa yang ingin Ade lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Harapan saya terkait isu gender di masa depan yaitu tentang pengurangan diskriminasi bias gender dan perubahan termasuk dalam kalangan remaja dan masyarakat yang luas, yaitu tentang peningkatan kesehatan mental dan pengurangan kekerasan. Perkenalkan, nama saya Angelika Tuyu dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Gloria Kondoy, Umur kamu berapa? umur 18, Alamat kamu tinggal saat ini? Tata Aran, Pendidikan saat ini? mahasiswa, Kerjaan? mahasiswa. Di saat ini saya akan mewawancarai Anda tentang isu gender pada masa remaja. Menurut Glory, apa saja isu-isu gender yang paling sering kamu lihat atau dengar di lingkunganmu? Isu gender yang sering dilihat adalah anggapan bahwa laki-laki harus lebih kuat dan tidak menunjukkan emosi, sementara perempuan harus lebih lemah lembut dan patuh. Bagaimana pendapat Glory tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Menurut saya, peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan itu masih banyak dibatasi. Kalau laki-laki harus menjadi pemimpin dan mencari nafkah, sedangkan perempuan lebih fokus mengurus rumah tangga. Apakah Gloria setuju dengan semua harapan tersebut? Mengapa? Kurang setuju karena harapan itu membuat orang merasa tertekan dan tidak bisa menjadi diri sendiri. Apakah Gloria setuju dengan semua harapan tersebut? Mengapa? Kurang setuju karena harapan itu membuat orang merasa tertekan dan tidak bisa menjadi diri sendiri. Pernahkah Glory atau teman-temanmu menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil karena jenis kelamin? Bisakah kamu memberikan contoh? Ya, pernah. Dalam pertemanan dengan laki-laki, seringkali kami butuh bantuan. Apalagi kalau ada pekerjaan yang berat, kami perempuan kurang mampu melakukan pekerjaan itu, jadi kami butuh bantuan laki-laki. Menurut Glory, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampak bagi kehidupan remaja seperti kita? Karena kesetaraan gender dapat menambah potensi perkembangan. Bagaimana pandangan Glory tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah, lembut, dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Menurut saya tidak relevan, karena zaman sekarang laki-laki menunjukkan emosi, kalau perempuan mempunyai sifat tegas. Menurut Glory, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Ketika ada perbedaan pendapat, setidaknya ada yang bisa mengontrol emosi dan mengalah. Apa harapan Glory terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa saja yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Berharap kedepannya masyarakat lebih terbuka dan tidak cepat menghakimi berdasarkan gender. Sekian dari wawancara di saat ini, disampaikan terima kasih. Halo, perkenalkan nama Grace Rambel, umur 18 tahun, alamat saat ini Kota Robaku, pendidikan kuliah semester 2, pekerjaan mahasiswa. Oke, saat ini kita mau bertanya,
Menurutmu, apa saja isu-isu gender yang paling sering kamu lihat atau dengar di lingkunganmu, di sekolah, di rumah, media sosial, dan lain-lain? Isu-isu gender yang sering saya dengar yaitu pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Oke, pada saat ini kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendapatmu tentang peran yang sering kali dilihatkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Peran yang diharapkan laki-laki dan perempuan masih sangat dipengaruhi oleh stereotip yang masih membatasi. Apakah kamu setuju dengan semua harapan tersebut? Mengapa? Secara pribadi saya kurang setuju dengan harapan gender tradisional karena membatasi potensi individu yang menciptakan tekanan sosial yang tidak sehat karena zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda. Intinya semua pilihan tergantung dengan masing-masing orang. Pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah kamu memberikan contoh atau jika nyaman? Ya, saya pernah menyaksikan perlakuan yang tidak adil terhadap teman saya hanya karena perbedaan jenis kelamin. Menurutmu, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Menurut saya, kesetaraan gender sangat penting untuk dibahas dan diperjuangkan, apalagi untuk kita yang masih remaja karena ini soal hak dasar untuk setiap orang untuk dihargai dan diberi kesempatan yang sama tanpa diskriminasi oleh jenis kelamin. Bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Menurut saya, stereotip seperti ini sudah tidak relevan lagi untuk di zaman sekarang. Justru kalau dipertahankan ini bisa membatasi kebebasan dan potensi seseorang. Menurutmu, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Jika laki-laki dan perempuan diberikan perlakuan yang setara, ada banyak hal positif yang akan terjadi. Tidak hanya untuk individu seorang, melainkan bisa untuk keluarga maupun masyarakat. Apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Masyarakat bisa benar-benar membebaskan diri dari stereotip dan ketidaksetaraan dan mulai menilai orang dari kemampuan seseorang, karakter seseorang, dan kontribusi bukan dari jenis kelamin. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Anda berikan kepada saya. Permisi, pada saat ini saya akan melakukan wawancara, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Gracia Gisela, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4 Universitas Negeri Manado. Sebelum saya memaparkan beberapa pertanyaan, boleh Adik memperkenalkan diri? Nama saya Karila Pohan, umur saya 12 tahun, pendidikan 1 SMP, alamat Ternutong. Pertanyaan pertama, menurutmu apa saja isu-isu gender yang paling sering kamu lihat atau dengar di lingkunganmu? Misalnya sekolah, rumah, media sosial, dan lain-lain. Di sekolah, kadang laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda. Misalnya, laki-laki selalu diberikan kesempatan untuk bermain sepak bola, sedangkan perempuan
mempunyai kesempatan untuk berada dalam kelas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Yang saya rasa harapan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat kadang tidak adil. Kalau laki-laki diharapkan kuat dan menjadi pemimpin, sementara perempuan diharapkan cantik dan peduli. Menurut saya, semua orang mempunyai hak untuk memilih apa yang mereka ingin lakukan, tanpa harus ikut harapan tertentu karena jenis kelamin. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu setuju dengan semua harapan tersebut? Mengapa? Tidak, saya rasa itu tidak adil, karena setiap orang punya pilihan masing-masing. Pertanyaan yang keempat, pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah kamu memberikan contohnya jika nyaman? Ya, saya pernah melihat teman-teman perempuan di sekolah tidak diberikan kesempatan untuk bermain sepak bola dengan alasan sepak bola adalah olahraga laki-laki. Pertanyaan yang selanjutnya, menurutmu mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Isu kesetaraan gender penting karena masih banyak ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan kelompok gender lainnya. Bagi remaja seperti kita, kesetaraan gender berdampak besar pada beberapa aspek kehidupan, contohnya pendidikan, karir, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Misalnya, laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Dalam pertanyaan tersebut, pendapat saya bahwa laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis itu karena laki-laki adalah tulang punggung keluarga dan perempuan harus lemah lembut karena pekerjaan perempuan hanya untuk menjaga dan memasak untuk keluarga. Dan menurut saya, stereotip ini tidak relevan di era modern ini karena adanya keterbatasan ekspresi dan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Misalnya, menjadi masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Dan pertanyaan terakhir saya, apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat lain? Harapan saya yaitu peningkatan kesadaran dan pendidikan, yaitu supaya remaja dan masyarakat lebih luas memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik tentang isu gender dan kesetaraan. Dan perubahan yang ingin saya lihat, remaja lebih sadar dan peduli tentang isu gender dan kesetaraan serta berani berbicara dan bertindak untuk menciptakan perubahan. Terima kasih, demikianlah wawancara saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Adisti Mengkom, NIM 2374138, dan saat ini saya akan mewawancarai yaitu perkenalkan nama saya Angelia Siwi, umur 18 tahun, alamat Urongo, pendidikan mahasiswa. Baik, saat ini saya akan bertanya, menurut kamu apa saja isu-isu gender yang sering kamu lihat atau kamu dengar di lingkungan sekitar seperti sekolah, di rumah ataupun di media sosial dan lain-lain? Isu gender yang terjadi di sekitar saya, contohnya dalam rumah itu pembagian tugas yang tidak adil. Misal kakak laki-laki saya hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan seperti memasang gas atau mengangkat galon, sedangkan saya
melakukan pekerjaan yaitu menyapu rumah, mencuci baju, mencuci piring, dan masih banyak pekerjaan rumah lainnya. Padahal semua pekerjaan itu bisa dilakukan kedua pihak. Betul. Baik. Bagaimana pendapatmu tentang peran yang sering kali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Biasanya orang-orang mengharapkan laki-laki itu harus jadi sosok yang kuat, jadi orang yang mencari nafkah, tidak cengeng. Sedangkan kalau wanita itu harus lemah lembut, mengurus rumah tangga. Padahal setiap orang itu mempunyai kemampuan dan kemauannya masing-masing. Apakah kamu setuju dengan harapan tersebut dan mengapa? Menurut saya tidak setuju ya, soalnya peran laki-laki dan peran perempuan itu harus disesuaikan sesuai dengan hak masing-masing dari setiap orang, bukan dipaksakan hanya karena kakak saya laki-laki dan saya perempuan. Pernahkah kamu atau teman-temanmu pernah mengalami hal-hal yang sangat tidak adil atau menyaksikan perlakuan yang berbeda hanya karena jenis kelamin? Pernah, waktu saat saya masih sekolah, waktu itu jam pelajaran olahraga, saat kita akan berganti pakaian olahraga, siswa laki-laki disuruh berganti pakaian di luar ruangan, sedangkan siswa perempuan berganti pakaian di dalam ruangan kelas atau di hal kita semua siswa laki-laki dan perempuan punya hak untuk berganti pakaian dalam ruangan yang tertutup. Menurut kamu, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kamu ini? Menurut saya tentu saja penting untuk dibahas dan diperjuangkan karena masih banyak orang di luar sana yang diperlakukan tidak adil hanya karena perbedaan. Bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak cengeng, sedangkan perempuan harus lemah lembut dan pandai masak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Kalau menurut pandangan saya, stereotip itu sudah tidak relevan ya di zaman sekarang ini, karena sudah banyak orang yang tahu dan sadar kalau kemampuan dan sifat setiap orang itu tidak hanya diukur cuman karena perbedaan jenis kelamin. Menurutmu, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Hal positif yang terjadi tentunya setiap orang bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mereka bebas untuk menyuarakan hak mereka masing-masing tanpa takut dihakimi. Apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin kamu lihat dan terjadi di kalangan remaja dan di masyarakat luas? Harapan saya tentunya ingin orang-orang jadi terbuka dengan pikirannya, dengan tidak membeda-bedakan hak tiap-tiap orang, dan bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Farwasti Malone dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara mengenai isu gender pada masa remaja. Tapi sebelum itu saya akan menanyakan identitas, nama, umur, beserta pendidikan. Nama saya Tasya Veronica Sawali, umur 17 tahun, kuliah di Unima, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga semester 2.
Baik, pertanyaan yang pertama, menurutmu apa saja isu-isu gender yang paling sering kamu lihat atau dengar di lingkunganmu, misalnya sekolah, rumah, media sosial, dan lain-lain? Isu yang paling sering terlihat misalnya di sekolah, guru-guru lebih mempercayakan laki-laki untuk menjadi ketua kelas atau pemimpin kelompok. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Banyak peran yang masih dianggap kodrat, seperti laki-laki harus jadi tulang punggung keluarga dan perempuan harus mengurus rumah tangga. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu setuju dengan semua harapan tersebut? Mengapa? Saya tidak sepenuhnya setuju. Ada beberapa harapan memang ada yang positif, seperti menghargai orang tua atau bersikap sopan. Tapi kalau harapan itu malah membatasi kebebasan seseorang, seperti perempuan tidak boleh terlalu aktif atau laki-laki harus selalu kuat, menurutku itu tidak adil dan sudah saatnya diubah. Pertanyaan yang keempat, pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah kamu memberikan contohnya? Saya pernah lihat teman perempuan tidak diajak ikut tim futsal di sekolah, walaupun dia jago main bola hanya karena dianggap bukan olahraga perempuan. Dan ada juga teman laki-laki yang diledek karena menangis saat presentasi. Padahal menangis itu wajar, bukan soal jenis kelamin. Bebas, boleh perempuan, boleh laki-laki. Pertanyaan yang kelima, menurutmu mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Kesetaraan gender penting karena bisa membuka peluang yang sama bagi semua orang. Kesetaraan gender juga bisa mengurangi diskriminasi dan membuat lingkungan lebih adil dan nyaman. Pertanyaan berikut, bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Misalnya, laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Menurut saya sudah ketinggalan zaman. Sekarang banyak perempuan yang kuat dan berani, dan laki-laki yang sensitif dan penuh empati. Stereotip seperti itu hanya membuat orang merasa tertekan untuk jadi sesuatu yang bukan dirinya. Menurutmu, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Dunia ini akan punya lebih banyak ide, inovasi dan solusi dari beragam perspektif. Juga akan lebih banyak orang bahagia karena bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Pertanyaan yang terakhir, apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat? Saya berharap ke depan tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan gender dan semua orang bisa bebas memilih jalan hidupnya. Di kalangan remaja, saya ingin lihat lebih banyak orang berani menolak. Nama saya Yeri Bintamun, saya dari Universitas Negeri Manado, dari Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat jurusan KM. Di sini kakak dapat tugas yaitu dengan topik tentang isu gender pada masa remaja. Jadi, nama sebelumnya dengan adik siapa boleh mengenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nadalia Setahun, biasa dipanggil Kombo. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Tondano. Sering sekali berapa? Saya kelas 10 naik ke 11. Siap. Oke, jadi di sini ada kakak punya pertanyaan untuk adik. Menurut adik, apa saja isu gender yang paling sering adik lihat atau dengar di lingkungan adiknya sekolah? Mungkin boleh jelaskan? Ya, isu gender itu berlaku takarannya. Nah, kalau menurut saya sih perilaku pada di sekolah sih menurut saya sih yang lebih sopan sih perempuan sih.
laki-laki sama mulut perempuan. Kalau laki-laki sih jarang masuk, terus dan juga kurang berinteraksi sama guru. Usaha mungkin saya sih terus saya. Oke, baik. Terus di sini ada pertanyaan kedua, nomor 2, yaitu bagaimana pendapat adik tentang peran yang sering yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini. Menurut saya jadi diharapkan sih apa ya? Mungkin harus ada perilaku baik sih kepada orang tua, mungkin kepada ya menghormati lah yang biasa. Mungkin janganlah mengenai buat anak lah. Jadi mungkin itu saya sih. Ya, terima kasih untuk ke adiknya tanggapan. Dan ini ada pertanyaan kedua lagi, yang nomor 2. Apakah adik setuju dengan semua harapan tersebut dan mengapa harapan adik dan mengapa? Saya setuju sih dengan harapan tersebut karena ya harapan itu kadang bisa bikin orang jadi ya tidak bisa bebas lah, mungkin begitu sih. Oke, baiklah, terima kasih. Terus nomor yang keempat, ada pertanyaan lagi. Pernahkah adik atau teman-teman adik mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah adik memberikan contoh? Pernah. Saya ini contoh seperti mungkin ini contoh kita pakai listrik kan, merah kan tidak cocok bagi laki-laki dan perempuan, jadi ya mungkin diskriminasi ya memang beda tuh. Iya, siap. Oke, jadi itu adik punya tanggapan ya. Siap. Terus kita punya pertanyaan selanjutnya. Menurut adik, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apakah dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita saat ini? Karena menurut saya sih kita punya potensi dan hak yang sama, karena mungkin ya dilihat dari kepintaran mungkin, karena tidak semua kesetaraan gender itu dilihat dari jenis kelamin sih. Mungkin itu saya. Terima kasih. Terus pertanyaan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Esa Firmanus, umur saya 20 tahun, alamat saya Tondano, dan saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saat ini saya akan menanyakan tentang isu gender pada masa remaja, dan sebelum itu boleh perkenalkan nama adik. Nama saya Miklauren Kamilandi, alamat Ranokit Tua, umur 18 tahun, pekerjaan pelajar. Terima kasih. Sekarang saya akan mewawancara adik tentang isu gender pada masa remaja. Menurut adik, apa saja isu-isu gender yang paling sering adik lihat atau adik dengar di sekolah? Contoh isu gender yang sering saya dapat dan lihat di sekolah itu seperti pembulian, body shaming. Oke, yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang peran yang seringkali dihadapkan laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Pendapat saya yaitu banyak peran gender yang masih dibedakan padahal semua itu bebas memilih. Yang ketiga, apakah kamu setuju dengan semua harapan tersebut dan mengapa? Pendapat saya yaitu karena semua orang itu tidak membatasi potensi seseorang. Yang keempat, pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah kamu memberikan contoh? Seperti teman laki-laki saya yang harus dipaksa untuk selalu kuat dan tidak boleh menangis. Menurut kamu,
Mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan, dan apa dampak bagi kehidupan remaja seperti kita? Agar semua orang itu memiliki kesempatan yang adil, terutama bagi remaja seperti kita. Bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Misalnya, laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Stereotip itu sudah tidak relevan. Setiap orang itu mengekspresikan dirinya sendiri. Menurut Ade, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Memiliki kepercayaan diri dan memiliki kesempatan kesetaraan karir yang adil dan hidup yang lebih sehat. Apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa saja yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Semua orang itu dihargai bukan berdasarkan kemampuan maupun gender. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya, Adek. Sebelumnya, perkenalkan Kak dari mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat UNIMA. Perkenalkan, nama kakak Sabina Rusdi. Kamu tanya dengan dek siapa? Nama Muhammad Rifki Farida. Kelas berapa? Kelas 2. Umurnya berapa? 15. Tanya adik asli sini. Adik asli sini. Ya. Oke. Kamu bertanya, menurut adik, apa-apa saja isu gender yang paling sering adik dengar atau adik lihat di lingkungan sekolah, rumah, media sosial, dan lain-lain? Isu gender itu yang gender itu sering saya lihat seperti peran laki-laki dan perempuan. Seperti laki-laki harus kuat dan tidak boleh egois, serta perempuan harus lebih patuh atau lemah lembut. Apa ada yang gender begitu, yang laki-laki jadi perempuan jadi laki? Ada ke sekolah begitu atau media sosial? Di sekolah ada. Apa jadi kenapa jadi laki jadi cowok cewek? Itu Ada. Terus Nggak ada. Ada. Sama cewek banyak dia. Semua bagainya cewek. cewek. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ade tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Jelaskan. Seperti apa? Budaya patriarki di seperti laki-laki sering dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan diharapkan mengurus rumah tangga. Kalau laki-laki mesti lebih jadi kuat daripada perempuan. Oke, selanjutnya, apakah Ade setuju dengan semua harapan tersebut? Mengapa? Karena kenapa? Karena kesetaraan. Karena Ulang pertanyaan. Tanya itu yang ulang pertanyaan. Apakah Ade setuju dengan semua yang harapan tersebut, seperti isu gender yang di lingkungan Ade?
Pak Ade setuju dong rupasan yang di lingkungan sekolah Pak Ade ada dorang ada transgender begitu dong, laki-laki jadi perempuan. Selanjutnya, menurut Ade mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Jelaskan. Seperti isu yang penting karena menyangkut keadilan setiap individu. Jadi pertanyaan misalkan kemudian diceritakan Ya, di masa depan perubahan seperti apa yang ada inginkan dan yang terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas. Mengajak teman-teman ke organisasi baru bermain. Selamat sore Ade, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Dendi Evaniaku, mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat, ingin mewawancarai Ade topik tentang isu gender pada masa remaja. Namun sebelumnya Ade boleh perkenalkan nama, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Ulrika Desaliat, umur 18 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar. Terima kasih Ade atas kenalannya. Kita akan masuk dalam pertanyaan wawancara isu gender pada masa remaja. Pertanyaan yang pertama, menurut Ade apa saja isu-isu gender yang paling sering Ade lihat atau dengar di lingkungan sekolah, rumah, media sosial, dan lain-lain? Peran gender yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ade tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Menurut saya tidak sepenuhnya setuju dengan harapan dan peran gender yang masih tradisional. Saya percaya bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan dan perilaku yang setara dalam segala hal. Pertanyaan yang ketiga, apakah Ade setuju dengan semua harapan tersebut? Mengapa? Ya, saya pernah menyaksikan perilaku yang berbeda karena jenis kelamin. Misalnya di sekolah laki-laki lebih sering diberi kesempatan untuk bermain olahraga, sementara perempuan lebih sering diarahkan untuk melakukan kegiatan seni. Pertanyaan yang keempat, pernahkah Ade atau teman-teman mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah Ade memberikan contohnya jika nyaman? Isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan karena dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Pertanyaan keempat, menurut Ade, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Bagi kehidupan remaja, kesetaraan gender dapat membantu remaja memiliki kesempatan yang lebih luas dan dapat mengembangkan potensi mereka tanpa terbatas oleh stereotip gender. Pertanyaan yang ke-6, bagaimana pandangan Ade tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Stereotip gender tentang laki-laki harus kuat dan perempuan harus lembut tidak sepenuhnya
relevan saat ini. Saya percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang dapat memiliki sifat dan kemampuan yang beragam tidak terbatas oleh stereotip gender. Pertanyaan yang berikut, menurut Ade apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perilaku yang setara, maka dapat terjadi perubahan positif dalam masyarakat, seperti peningkatan kesempatan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, serta perubahan sikap yang lebih inklusif dan setara. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ade terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin Ade lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Saya berharap bahwa di masa depan masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan setara bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, dan saya ingin melihat perubahan yang lebih besar dalam sikap dan perilaku masyarakat sehingga laki-laki dan perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama dan mendapat berkembang secara optimal. Terima kasih Ade atas wawancaranya.